Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nasyan Hanif dengan NIM 120220474. Di sini saya akan melakukan implementasi data warehouse di mana saya akan menggunakan Microsoft Azure dalam penggunaannya yang nantinya saya akan melakukan beberapa hal meliputi setup environment-nya, kemudian nanti melakukan penyimpanan data di Microsoft Azure ini, kemudian melakukan analisis sederhana yang akan dilakukan pada Microsoft Azure ini. Oke, langsung saja prakteknya. Oke, di sini kita akan mengatur storage accounts-nya dahulu, yaitu dengan membuat baru karena memang sebelumnya belum membuat storage account ya. Oke, di sini teman-teman cukup mengisikan beberapa kolom-kolom yang disediakan ya, mulai dari nanti basic, advanced, networking dan lain-lain. Oke, di sini kita coba pakai tugas big data ya. Oke, kemudian storage account name-nya juga. Oke, karena sebelumnya memang belum diisi, kita coba isi storage account name-nya dengan data tugas. Coba bisa nggak ya? Oke, bisa. Nah, kemudian untuk beberapa hal seperti region, performance, dan lain itu menyesuaikan saja ya. Kalau saya secara default saya isikan berdasarkan apa yang telah diisi pada aplikasi Microsoft Azure-nya. Kemudian masuk ke menu advance ya, teman-teman juga sama. Kalau misalkan menu defaultnya sudah terisi, kita klik next next saja. Oke, ini data protection juga kita coba next ya. Oke, karena sudah penyesuaian. Kemudian untuk encryption juga kita di next saja. Oke, di sini bentar. Nah, ini belum bisa di create. Coba kita next. Oh, oke, bisa dilihat di sini sedang running final validation, di mana sedang melakukan validasi ya untuk beberapa poin yang diisikan sebelumnya. Oke, ini sekarang kita coba create. Nah, sedang initializing deployment. Nah, ini data yang sudah kita deploy sebelumnya ya, kita sudah isikan. Di sini muncul nih data tugas dengan resort data tugas yang sebelumnya kita isikan. Oke, coba kita go to resort-nya. Oke, jadi di sini kita coba lakukan poin yang kedua, yang dimana kita sudah melakukan setup environment dan kita akan melakukan penyimpanan data. Nah, di mana untuk penyimpanan sendiri kita gunakan container, di mana untuk kontainer ini kita coba kasih nama tugas 2, big data. Oke, creating dulu. Nah, kemudian muncul di sini tugas 2 big data, di sini kontainernya, kemudian nah pada menu ininya kita bisa upload ya. Coba kita upload file yang sudah kita sediakan sebelumnya. Jadi teman-teman di sini bebas ya, dalam arti sesuai dengan kebutuhan untuk analisis. Karena di sini saya akan melakukan analisis dari data yang telah disediakan ada dua, yaitu yang pertama prediction, kemudian yang kedua itu adalah data. Coba prediksi mana? Kita cari dahulu. Oke, yang kedua itu data Titanic ya. Ada prediction dan juga data Titanic. Namun untuk nanti analisisnya kita menyesuaikan saja apa yang akan kita pakai. Cuman ini untuk jaga-jaga kita masukkan kedua file berformat CSV ini. Oke, setelah itu kita masuk ke Azure Synapse Analytics, di mana kita akan mengisi atau membuat workspace karena memang sebelumnya kita belum membuat workspace dari Synapse ini. Oke. Untuk resource group-nya tugas big data yang tadi kita telah buat sebelumnya. Coba kita manage resource big data. Nah, di sini workspace name ya. Kita perlu juga coba tugas 3. Bisa ya, tugas 3 big data. Oke, bisa. Oke, untuk region kita samakan. Kemudian untuk account name juga
Nah, kita create new saja karena memang sebelumnya belum ada account name yang berkaitan dengan workspace Synapse ini. Kok bentar, gak bisa, ini bisa not valid storage. Coba H kecil. Oh, oke, coba 1 2 3. Bisa nggak? Oke. Oke, kita pakai Hanif 1 2 3 ya dengan nama akunnya. Kemudian kita coba create new system. Oke, namanya coba kita storage saja lah biar gak bingung. Storage big data. Karena itu big data. Oke. Oke, kita coba ini masukin passwordnya dulu ya. Oke. Password must match. Oke, udah. Ini udah semua. Coba kita cek dulu. Kita next. Di bagian networking kita sama ya seperti tadi, kita coba next saja default bawaan dari Microsoft Azure-nya. Begitupun tags. Nah, di sini kita nah ini summary-nya ya, summary dari apa yang telah kita isikan sebelumnya. Oke. Kalau udah kita coba create aja ya. Kita create. Oke, ini sudah selesai di bagian ini. Jadi, nah, your deployment is incomplete. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Bagas Disyotomo dengan NIM 12022011372. Lalu selanjutnya membuka Synapse Studio. Lalu pilih ingest data untuk memasukkan data. Pilih built-in copy test, bisa di next. Untuk source data store itu pilih Azure Blob Storage yang tadi sudah dimasukkan. Untuk koneksinya itu pilih Azure for Student. Dan store akun name itu yang sudah dimasukkan sebelumnya, itu data tugas. Lalu di create. Lalu untuk file folder itu di browse, lalu pilih data mana yang akan digunakan. Lalu selanjutnya itu memilih destination untuk data store. Di sini menggunakan Azure Blob Storage. Lalu untuk path-nya itu di folder tugas 2 Big Data. Untuk file name itu value.
value tugas. Untuk copy behavior itu pattern hierarchy. Bisa di next. Ini bisa di next. Ini bisa di next. Nah, jadi outputnya itu adalah Azure Blob Storage. Oke, setelah selesai di ingest, langkah selanjutnya itu adalah menganalisis datanya. Lalu di bagian data, lalu pilih data text storage yang sudah dimasukkan sebelumnya, pilih yang stroke prediction. Di klik kanan, lalu new SQL script untuk menganalisis datanya. Run, lalu di run, hasil akan muncul seperti ini. Jadi untuk nama kolomnya itu dari C1 sampai C7. Misalnya kita ingin menganalisis yang gendernya itu male, bisa di where result gender sama dengan male. Nah, ini ada kesalahan. Harusnya ini nama kolomnya itu C2. Sediran. Lalu hasilnya akan muncul seperti ini. Yang gendernya itu male. Oke, sekian penjelasan dari kami. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.